Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget ya hari ini kembali bisa menemani Anda lewat syari, senandung nasid dan berita Islami untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan ya, gelaran ketiga Juni 2023. Ucap temani Anda bersama narasumber kita di sore hari ini ada Ustadz Susilo Utomo SIF berbagi membahas kitab Nashul Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarahnya syarah Nawawi Ustadz ya. Yes, Oke. Baik sahabat BKM FM, untuk hari ini masih bab yang kelima, makalah keempat dari bagian yang kedua atau part 2. Ya, kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di 0735481800 atau juga WA 081172418000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat Tat ya? Alhamdulillah. Tapi masih seru-seru Sehari baca. aja itu. Oke. Ya, mohon maaf jadi Sabtu kemarin beliau tidak bisa hadir karena memang keadaan tidak memungkinkan ya. Beliau memang kurang fit dan hari ini bisa menemani kita semuanya. Baik, kita akan dengarkan tausiah beliau mengupas satu persatu dari 5 poin yang ada dari bab yang kelima, terutama makalah keempat. Untuk yang lain sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu tausiah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadan khairang jazallah Sayyidana Muhammadan namahu alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, insyaallah sore ini kita akan lanjutkan makalah yang keempat dari bab Al-Khumasi, bab yang kelima insyaallah. Dan kemarin sudah kita sampaikan 3 dan hari ini insyaallah 2 poinnya maksudnya. Tetapi seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang untuk pendengar dan kita semua yang ada di studio dan siapapun yang sampai suara ini di ruangan-ruangan jenengan semua, insya Allah akan memberkahi kita semua dari bacaan ini. Barangkali ada yang sakit, ada yang punya masalah yang belum selesai, insya Allah kita baca Al-Fatihah satu ulang akan menjadikan asbab semua baik-baik saja. Amin. Dunia baik-baik saja, bahagia itu adalah hak setiap manusia insyaallah. Ala hadhihi as-salihah wa limu'allif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi wa na'uma salihuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat sejangkau siar radio yang sama-sama kita sayangi ini. Kemarin sudah kita sampaikan ada 5 poin kata Abu Bakrin As-Siddiq, 5 poin yang itu menunjukkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud sebenarnya bukan gelap keadaannya gelap, ya gelap juga tapi penuh rahasia. Tidak diketahui dan bagaimana nanti seperti apa sebenarnya. Itu maksudnya dzulmah. Dzulmah itu kegelapan tapi bukan hanya kegelapan yang kita bayangkan. Secara fisik ya masih abstrak, itu juga gelap namanya. Masih belum jelas, masih dikatakan tidak diketahui, itu namanya dzulmah. Dan ada 5 kegelapan, ada 5 penerangnya. Kemarin sudah kita sampaikan hubbud dunya dzulmah. Cinta kepada dunia itu adalah kegelapan, wasirajulaha at-taqwa, dan penerangnya adalah takwa. Kemudian yang kedua, wadzanbu dzulmatun wasirajulahu taubah, dan dosa itu adalah sebuah kegelapan sementara penerangnya adalah taubat. Yang ketiga, kemarin kita sampaikan juga al-qabru dzulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa kuburan itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan hari ini insya Allah kita akan sampaikan yang keempat. Apa yang keempat? Wal akhiratu dzulmatun wassiraju lahal amalus sholihu. Dan akhirat itu adalah kegelapan, sementara penerangnya adalah amal yang soleh. Kita telah sampaikan di awal tadi bahwa kegelapan bukan hanya kegelapan sebagaimana yang kita bayangkan yang terbetik dalam sanubari kita, tetapi kegelapan yang dimaksud itu adalah rahasia dan penuh dengan misteri. Misterinya akhirat itu sampai sekarang belum terkuak karena memang belum digelar. Tetapi semua kaum yang beragama itu meyakini ada akhirat. Apalagi kita umat-umat muslim, kita umat Rasulullah Muhammad, itu disediakan akhirat yang indah bagi orang yang memang amalnya baik di dunia ini. Dan juga akhirat itu akan menjadi sebuah lubang yang mengerikan, lubang yang menakutkan. Kejadian-kejadiannya itu diterbayangkan dalam benak kita luar biasa, menyakitkan. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang tidak baik. Nah, al-akhirah dzulmah. Akhirat itu adalah kegelapan, sementara penerangnya adalah al-amalus soleh, amal yang soleh. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, apa maksudnya dari amal yang soleh? Amal yang soleh itu adalah amal yang baik. Amal yang soleh itu adalah menempatkan perintah Allah pada tempatnya. Dan ingat, melaksanakan perintah Allah itu semampunya, tidak dipaksakan. Semampunya dalam artian bukan berarti kalau saya nggak bisa sholat, saya nggak usah sholat. Bukan begitu maksudnya. Semampunya itu adalah ketika kita sholat tidak bisa berdiri, kita duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, telentang. Nggak bisa telentang, pakai isyarat. Seperti itu yang dimaksud ada semacam rukhsah. Dan amal soleh yang dimaksud oleh Allah dan juga Rasulnya adalah sesuatu yang berkenaan dengan ibadah. Ibadah mahdoh itu juga amal soleh. Ibadah ghairu mahdoh juga amal soleh. Bahkan kalau kita melihat berapa banyak mufassir Al-Quran itu menggambarkan, menafsirkan amal soleh adalah zikir kepada Allah. Dan ketika kita memaknai bahwa amal soleh itu adalah zikir kepada Allah, tentu juga benar tidak ada satupun ibadah di dalam Islam ini yang ibadah tidak ada zikirnya. Nggak ada. Orang berzakat, ada doa zakatnya. Dan itu zikir ya. Zikir. Orang sholat, bahkan wajib pendengar DBKM dimanapun Anda berada, wajib ada namanya wajib qauli. Wajib qauli itu bahwa harus dibaca. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat harus terdengar minimal dirinya sendiri, meskipun sholatnya sholat dalam keadaan bukan jahar. Nah, apa itu yang 5? Ada 5 qaul jahr, 5 yang wajib dibaca, namanya rukun qauli dalam sholat. Apa? Takbir. Itu harus dibaca, nggak boleh nggak dibaca. Terus baca Al-Fatihah. Terus baca At-Tahiyat. Sampai ya tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Terus kemudian baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu tambahan. Kama sholeta itu juga tambahan. Lalu salam yang terakhir. 5 cuman, Mbak, yang harus dibaca oleh orang yang sholat. Itu disebut rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Zikir. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahagian dari pengejawantahan amal soleh. Nah, tetapi pendengar DBKM dimanapun Anda berada, syarih atau musyarih hadzal kitab, yakni Imam Nawawi Al-Bantani, itu justru menitik beratkan pada rukhsah. Rukhsah itu apa ya? Rukhsah itu adalah
keringanan. Misal orang musafir yang bepergian boleh menjamak sholatnya, boleh mengqashar sholatnya, seperti itu. Itu namanya rukhsah. Orang yang sedang di perjalanan boleh nggak puasa meskipun itu bulan Ramadan. Padahal hukum puasa apa, Mbak? Wajib, tapi mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Orang yang sakit tidak bisa menyentuh air, boleh nggak tayamum? Boleh, tayamum sebagai rukhsah. Seperti itu. Orang betul-betul dia nggak bisa apa-apa pokoknya, boleh nggak dia meminta? Boleh, meskipun meminta atau katakanlah mengemis itu perkara yang buruk, tapi bisa menjadi rukhsah bagi orang yang memang harus meminta, seperti itu. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada hamba yang dia mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Dan ini juga gambaran dari pengejawantahan amal yang soleh. Jadi kegelapan akhirat itu bisa tersibak, bisa terbuka dengan amal yang soleh, yang salah satunya tidak sombong. Jadi apa maksudnya dalam ibadah yang sombong? Ibadah yang sombong adalah ibadah yang ketika Allah memberikan rukhsah dia nggak mau ngambil. Itu disebut orang yang beribadah tapi sombong. Justru nanti kegelapan akhirat itu tidak terbuka ketika orang beribadah tapi hanya mengedepankan azimahnya. Kan gini, Mbak, di dalam Islam itu secara fikihnya hukum hanya ada 5, Mbak, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Subhat nggak ada, Mbak. Nggak ada. Tetapi di dalam ilmu usulul fiqh hukum nggak hanya 5, ada 9 gitu loh. Nah, 9 itu apa? Ada sah, ada batal. Ada azimah, ada rukhsah. Jadi wajib, kemudian haram, sunnah, kemudian makruh, mubah, kemudian sah, kemudian batal, kemudian azimah, kemudian rukhsah. Ada 9. Apa yang disebut batal? Apa yang disebut sah? Yang disebut sah bila mana terpenuhi rukun dan syarat. Yang namanya sah itu kalau bahasa kita as-sahih, ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu, yaitu ibadah yang dapat mengumpulkan antara rukun dan syarat. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, bila terpenuhi syarat dan rukun, itu disebut sah. Kalau batal yaitu mala yajtami'u fihi ruknu wa syartu, apa yang tidak bisa dikumpulkan antara rukun dan syarat, atau kalau bahasa kita tidak memenuhi syarat dan rukun, baru disebut ibadah itu batal. Nah, apa sebenarnya azimah? Azimah itu hukum yang semestinya. Sholat zuhur itu dilakukan berapa rakaat, Mbak? 4 rakaat di waktu zuhur, itu namanya hukum azimah. Melaksanakannya jam 12 lebih 5 menit karena masuknya jam 12, itu namanya dia melaksanakan azimah, melaksanakan hukum semestinya. Nah, ada rukhsah. Apa rukhsah? Rukhsah itu adalah al-hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin. Yang namanya rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari sulit ke mudah. Dari hukum yang awalnya sulit menjadi mudah. Contoh, bila orang yang bepergian
begitu waktunya sempit dalam keadaan misal begini, zuhur dia sudah sholat zuhur, harapannya nanti di jalan dia akan sholat asar penuh 4 rakaat. Tapi begitu sopirnya ini mampir di sebuah tempat, cepet gitu. Nah, maka orang yang seperti ini boleh mendapatkan rukhsah. Apa rukhsahnya? Sholat qashar. Yang harusnya 4 rakaat dia lakukan hanya 2 rakaat. Nah, orang yang seperti ini berarti dalam keadaan apa? Mengambil rukhsahnya yang diberikan Allah kepadanya. Nah, yang harusnya 4 rakaat karena dia takut ketinggalan sopir, dia lakukan hanya 2 rakaat saja. Ini. Jadi ada 5 hukum yang biasa dijelaskan di ilmu fikih, sementara ada 9 yang biasa diterangkan dalam ilmu ushul fiqh, termasuk rukhsah dan azimah. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Lalu apa sebenarnya korelasinya dengan maudhu kita, dengan tema kita hari ini? Wal akhiratu zulmatun wassiraju laha al amalus soleh, bahwa akhirat itu adalah kegelapan sementara penerangnya adalah amal yang soleh. Nah, untuk mengambil rukhsah ini, kata Allah, itu yang disebut amal soleh. Justru ketika dia tidak mengambil rukhsah yang diberikan Allah, dia sakit tapi dia nggak mau memecah puasanya, justru itu berdosa menurut sebagian ulama, Pak. Memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia sakit, padahal dia diberikan rukhsah kalau sakit boleh tidak berpuasa, hanya saja nanti diganti di hari-hari yang lain gitu loh. Musafir boleh nggak mengambil rukhsah, boleh tidak menjamak, boleh tidak mengqashar, tetapi mengqashar itu justru lebih baik menurut kacamata amal soleh. Seperti itu. Kita lihat selanjutnya, birukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi'azaimihi. Jadi Allah itu menyintai orang yang mengambil rukhsah sebagaimana Allah mencintai orang yang mengambil azimah. Maksudnya hukum yang semestinya. Azimah itu hukum yang semestinya. Artinya tidak ada perbedaan. Orang itu zuhurnya cuma 2 rakaat, Allah nggak suka, nggak. Ketika memang dia memenuhi syarat sebagai orang yang bepergian, maka dia boleh mengambil itu dan Allah mencintai dia, sama halnya dengan yang melakukan penuh azimah itu tadi semestinya. Innallaha ba'athani bil hanifiyatis samhati dini Ibrahim. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah itu mengutusku untuk urusan agama yang lurus dan murah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Hanifiyah As-Samhah itu artinya adalah agama yang lembut, agama yang lurus, agama yang murah, tidak memberatkan umatnya. Dan tidak memberatkan umatnya itu dalam ruangan rukhsah namanya. Itu sebagaimana agama Ibrahim. Terus selanjutnya, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, Rawah Ibnu Asakir waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, adul azaima waqbilur rukhsata. Ambil azimah, hukum, ingat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, hukum yang semestinya diambil saat memang kita bisa melakukannya. Nah, tetapi juga terima yang dirukhsahkan oleh Allah. Ingat, azimah adalah hukum yang semestinya, sementara rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah, menjadi ringan. Wada'un nasa faqad kufitumuhum
dan tinggalkanlah manusia dan kamu akan menyelesaikan itu. Maksudnya seperti ini, ketika ada ucapan apapun dari manusia, ketika kita memang mengambil azimah atau mengambil rusuh itu sudah memenuhi syaratnya, maka tinggalkan manusia. Apapun orang berbicara, asalkan itu benar ajarannya, benar caranya, tidak usah digubris omongan orang. Maksudnya seperti itu. Rawahul Khatib. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari beliau Rasulullah SAW, ia bersabda, man lam yakbal ruhsatallahi kana alaihi minal ithmi mithlu jibali Arafah. Siapa orang belum pernah mengambil rukhsah yang diberikan Allah kepadanya, justru dia akan mendapatkan dosa yang dosa itu setinggi gunung Arafah. Berarti apa? Lebih baik kalau dalam kajian ini ya pendengar, lebih baik kita mengambil rukhsah yang diberikan Allah. Kenapa ketika kita diberikan rukhsah kita tidak mengambil, itu justru kata dalam hadis ini dia akan berdosa yang dosanya setinggi gunung Arafah. Masya Allah. Kalau demikian maka ya sebaiknya justru diambil. Dan rukhsah yang diberikan itu adalah bagian dari amal soleh. Ruwiya al-Imam Ahmad. Terus terakhir pendengar di BKM dimanapun Anda berada, wassiratu zulmatun wassiraju lahul yakin. Dan sirat yang digambarkan nanti, ada prosesi kita meniti sirat untuk menentukan terakhir, ketentuan terakhir kita bakal masuk surga atau masuk neraka, itu melalui titian sirat. Yang itu masyhur, berapa banyak keterangannya. Bahkan dalam kitab yang pernah saya baca, itu sirat nggak lurus-lurus amat juga, ada belokannya, Mbak. Satu belokan itu 10.000 tahun. Dan itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya 1000 tahun. Itu satu belokan, ada beberapa belokan di sirat itu untuk mencapai surga. Sementara bagi orang yang amalnya baik itu kayak halilintar, sit sampai. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang gelantungan, ada yang nggak sampai, baru meniti langsung jatuh ke neraka, seperti itu. Dan ketika itu nanti digelar, ada penerangnya, yaitu al-yakin. Yakinnya kepada siapa? Tentu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal-amal kita bakal diterima. Yakin itu kan sebenarnya husnudzon. Ketika kita husnudzon kepada Allah, maka sungguh Allah akan menyampaikan, memberikan seperti yang dihusnudzoni kita. Maka kan ana aladoni abdi bi, aku seperti yang disangkakan hambaku. Ketika hambaku menyangka saya ini maha pemurah, ya saya maha pemurah, kata Allah. Tapi ketika saya itu dianggap pelit ya, ya pelit. Insya Allah selesai, Mbak, insya Allah. Ya, Masya Allah ya. Silakan Sobat PKM FM dimanapun Anda berada, untuk Anda mau berpartisipasi dari tadi udah kerangkring ya.